Pancasila adalah 5 asas atau prinsip yang merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia. Pemaknaan dan penerapannya tak bisa dipisahkan satu sama lain. Menjiwai Pancasila berarti memahami bahwa kelima sila tersebut ibarat mata rantai yang tak dapat terputus. Satu elemen akan mempengaruhi elemen-elemen lainnya. Pemahaman utuh inilah yang menjadi fondasi untuk menghadapi tantangan. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita kuliti satu persatu. Yang pertama, makna dan keterkaitan antar sila. Setiap sila memiliki makna dan keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjadi landasan moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini bukan berarti sekedar pengakuan keberadaan Tuhan, tetapi pengakuan bahwa setiap tindakan dan keputusan harus berdasarkan nilai-nilai spiritual dan moral universal. Ini adalah prasyarat fundamental untuk mengamalkan sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan bertanggung jawab. Tanpa etika yang kuat, kemanusiaan akan menjadi kosong. Sila kedua adalah manifestasi konkret dari sila pertama. Jika kita meyakini Tuhan, maka kita harus memperlakukan setiap manusia sebagai ciptaannya dengan adil dan bermartabat. Ini adalah panggilan untuk menentang segala diskriminasi, ketidakadilan, dan penindasan. Sila ketiga, Persatuan Indo. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita bersatu karena kita meyakini bahwa perbedaan adalah anugerah, bukan penghalang. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini merupakan demokrasi khas Indonesia yang mengutamakan musyawarah mufakat. Namun proses ini tak bisa lepas dari sila kelima yang bertujuan menciptakan kebijakan yang adil bagi semua rakyatnya, bukan hanya bagi sekelompok orang yang berkuasa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah akhir dari seluruh sila. Keadilan sosial adalah hasil dari persatuan yang utuh, kokoh, dan proses demokrasi yang bijaksana, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan yang tidak hanya tentang ekonomi, politik, tapi juga tentang hak-hak sosial. Ketika satu sila dilanggar, maka seluruh fondasi Pancasila pun ikut terguncang. Yang kedua, tantangan menjiwai Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat kasus tewasnya Afan Kurniawan. Afan Kurniawan adalah seorang driver ojol yang terlindas oleh BRIMOB. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran satu sila berdampak pada sila-sila lainnya. Peristiwa ini memicu perdebatan luas tentang penegakan hukum dan keadilan. Banyak hal-hal yang telah dilanggar pada hal ini. Yang pertama, pelanggaran terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua. Kematian Afan secara tragis mencerminkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi bahaya. Yang kedua, tergerusnya keadilan sosial pada sila kelima. Keadilan sosial menuntut bahwa hukum ditegakkan secara adil dan setara. Jika proses hukum terasa berat sebelah, maka kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan akan terkikis. Yang ketiga, dampak pada persatuan Indonesia sila ketiga. Ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia dapat memicu kemarahan dan perpecahan. Kasus ini berpotensi merusak hubungan antara rakyat dan juga aparat yang seharusnya menjadi simbol persatuan. Sila ketiga tidak akan kokoh jika rakyat merasa tidak dilindungi. Persatuan hanya bisa terwujud jika didasarkan pada rasa saling percaya dan keadilan bagi semua. Dengan demikian, kasus Afan bukan hanya sekedar kasus kriminal biasa. Ia adalah cerminan bagaimana tantangan besar menjiwai Pancasila. Ia mengingatkan kita bahwa setiap sila Pancasila saling terhubung. Pelanggaran terhadap satu sila akan merusak keseluruhan sistem yang mengancam persatuan dan keadilan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.